A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Surat Al-Hijr ayat 9 yang menjadi semangat para penghafal Al-Quran. Mereka yang ada di rumah Al-Quran, yang ada di keluarga, yang ada di sekolah maupun kampus, yang menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum pendidikan. Mendidik diri sendiri, pasangan hidup, anak, siswa, mahasiswa, maupun orang-orang yang menjadi kerabat atau orang terdekat kita, maupun orang lain. Perusahaan bisnis yang menjadikan Al-Quran sebagai kunci sukses sumber daya manusia yang efeknya nanti meningkatkan kinerja finansial, nilai bisnis, dan nilai sosial. Makna menghafal itu sendiri yang pertama adalah menghafal urutan tertib ayat Al-Quran secara baik dan benar. Targetnya adalah menghafal tuntas 30 juz atau 6.236 ayat di dalam sholat. Maaf, bukan hanya berhenti di atas panggung setelah wisuda selesai, tetapi berusaha untuk bisa tuntas di dalam sholat. Makna menghafal yang kedua adalah mengingat, menjaga, menghafal pesan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran beserta dengan letaknya. Misalnya orang yang mau sholat tahajud, dia ingat, dia menghafal, dia ingat kalau di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu ada perintah atau anjuran untuk sholat malam. Atau dia menghafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dia ingat misalnya di surat Al-Baqarah. Jadi motivasinya untuk makna daripada menghafal Al-Quran yang kedua ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai imam. Mudah untuk menjadikan rujukan atau akses dalil-dalil, mudah ingat untuk melakukan karena ada dalil atau ada perintah, anjuran atau gambaran, sinyal, simbol yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana supaya kita itu jatuh cinta kepada Al-Quran? Yang pertama adalah rajin membaca doa yang ada di surat Toha ayat 114, Robbi zidni ilma. Sampaikan kepada diri sendiri, pasangan, anak-anak, mahasiswa, rutin membaca doa itu sebagai zikir sehari-hari. Yang kedua adalah jangan selalu berada di situasi yang nyaman. Misalnya, kalau pasangannya sakitin diri kita, biarkan, siapa tahu nanti Allah gantikan rasa cinta dengan Al-Quran. Kadang kita perlu merekayasa tindakan-tindakan, ucapan-ucapan untuk menguji hubungan kita dengan seseorang, menguji hubungan kita dengan pekerjaan, kemudian nanti kita menyesal atau kita kemudian nanti mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Akhirnya kita berada di situasi yang tidak nyaman. Saat itu siapa yang kita cari? Allah dan Al-Quran. Insya Allah akan memberikan yang terbaik karena ada niat yang lebih baik di dalam hati kita daripada lahiriah kita. Yang selanjutnya kita ingat di dalam surat Al-Qamar ya, di ayat 17, ayat 22, 32 dan 40, walaqad yassarnal Qur'ana, bacalah Al-Qur'an dari yang mudah. Kalau sekarang mungkin kebanyakan orang lebih merasakan yang mudah itu dari juz 30. Bisa dari ayat-ayat doa-doa atau ayat-ayat yang bersifat tematik, tema pendidikan, tema finansial, tema sosial, dihafal dari ayat-ayat seperti itu, insya Allah akan membuat kita semakin jatuh cinta. Karena orang kalau cinta itu ada rasa penasaran, ada rasa pengorbanan, ya, ada rasa rindu, rasa kangen. Dan itu mungkin bisa dialihkan, dipindahkan kepada Al-Quran. Yang selanjutnya adalah di dalam satu keluarga misalnya ada 7 orang atau 3 orang, maka satu orang usahakan punya satu Al-Quran. Jangan Al-Quran ayahnya dipakai oleh ibunya atau adiknya dipakai oleh kakaknya. Jadi tergantung, kalau satu keluarga ada 10 orang berarti harus ada 10 Al-Quran di dalamnya. Sekalipun anaknya masih kecil langsung segera dibelikan. Kemudian bagi secara pribadi ya, bagi pribadi yang ingin meningkatkan kualitas hubungannya dengan Al-Quran, cintanya dengan Al-Quran, karena orang cinta, saya sudah bilang tadi, orang cinta itu pasti rasa kangen, penasaran, ngomong apa sih
penasaran, ingin terus berhubungan dengan yang kita cintai. Minimal punya 7 Al-Quran bagi mereka seseorang yang ingin meningkatkan kualitas cintanya dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran untuk tilawah. Al-Quran untuk tilawah ini jangan digunakan untuk menghafal. Kemudian ada Al-Quran khusus untuk menghafal. Yang ketiga adalah Al-Quran terjemahan. Yang keempat Yang keempat adalah Al-Quran yang ada kosakata bahasa Arabnya, Al-Quran Syamil. Yang selanjutnya itu ada Al-Quran kecil yang bisa kita selalu bawa kemana-mana. Yang selanjutnya adalah Al-Quran dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Quran untuk listening, Al-Quran murotal. Nah, 7 Al-Quran itu minimal harus ada bagi seseorang yang ingin meningkatkan kualitas cintanya kepada Al-Quran. Shadaqallahul Aliyyul Azim.